Langsung ada perubahan dengan cara-cara yang sangat sederhana, dan saat itu juga sampai terharu nangisnya saking bersyukurnya. Begitu juga yang dialami oleh pasien saya dulu itu. Terharu, bahkan beliau sempat bilang begini, sampai sekarang ada orangnya ya. Orang Ngacum sini ya, orang Ngacum, Malang Ngacum sini. Sampai bilang gini, ini apa disulap mas? Dikira disulap sama saya. Saking secepat itu dan dengan sesederhana, teknik sederhana itu. Kayak nggak percaya. Hari ini saya siklus bulanan. Normal kembali. Sekian tahun saya sakit dan sekarang saya nggak merasa sakit sama sekali. Masya Allah. Takbir. Yang saya rasakan 95%. Masya Allah. Jadi yang biasanya saya sampai oh gini ya rasanya menstruasi nggak sakit. Yeah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midad kalimati. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya bisa sharing ya. Ini masih di segmen kesehatan, cerita kesehatan, yakni terkait dengan testimoni-testimoni keberhasilan yang didapatkan di teknik pengobatan yang dipakai Rumah Kesembuhan Khalifah, yakni yang disebut dengan terapi dengan teknik pengobatan akhir zaman atau disingkat dengan PAZ Al-Kasau, PAZ Al-Kasau. Masih di testimoni yang didapatkan di sesi pelatihan yang diadakan oleh tim pengobatan akhir zaman ya, yang ada di Malang kemarin. Karena setiap pelatihan pengobatan Al-Kasau itu di situ ada selain menularkan ilmunya kepada anggota, juga ada sesi-sesi pengobatan. Bahkan anggota yang daftar bergabung di dalam PAZ Al-Kasau, terapi Al-Kasau, itu harus dianjurkan, disarankan memiliki penyakit tersendiri agar bisa merasakan keberhasilan hasil dari teknik PAZ Al-Kasau ini secara langsung, sehingga bisa dia bisa pede ya, yakin sekali untuk ditularkan atau diterapkan di bagi yang lain dari dirinya. Oke sahabat-sahabatku, kali ini saya sharing tentang testimoni, yakni keberhasilan teknik PAZ Al-Kasau yang diadakan di pelatihan di Malang kemarin, sesi pengobatannya ya. Ini seorang saudari dari Surabaya ceritanya. Beliau mengikuti pelatihannya sekaligus menerapi dirinya secara langsung. Beliau itu mengalami sakit ketika setiap menstruasi ya, karena seorang wanita ya itu mengalami kesakitan, dan ia derita penyakit itu sejak muda, sejak gadis ya. Saking tidak sembuh-sembuhnya atau saking parahnya sampai beliau itu mengalami traumatisme. Jadi setiap merasakan momen dia ketakutan, saking lamanya dan saking parahnya. Semua itu dengan penyakit yang dialami, tentunya beliau itu sudah berusaha pengobatan, termasuk pengobatan konvensional ya, pengobatan pada umumnya, sehingga yang dideritanya itu diklaim oleh pengobatan pada umumnya itu sebagai penyakit myom ya. Jadi diklaim menderita penyakit myom atau bisa disebut juga kanker rahim ya. Kanker rahim. Nah, mendengar demikian kan tentunya dia malah makin kalut gitu ya. Malah makin kalut karena kita pun tahu ya, terutama para wanita, betapa ngerinya kalau sudah disebut penyakit myom atau kanker payudara. Kanker rahim. Karena wanita itu kalau kanker itu yang saya lihat selama ini, yang saya temui itu ada 3 jenis ya. Kanker payudara,
dengan titik-titiknya itu ya. Kemudian bawah sedikit yaitu kanker rahim atau disebut miom ya. Kemudian ada yang bilang miom ya itu. Kemudian bawah lagi kanker serviks. Ini ganas sekali. Kalau sudah namanya kanker itu ganas atau tumor itu sudah ngeri ya. Nah, terus beliau mencari pengobatan. Ya, pengobatan pada umumnya bukan hanya satu ya, juga alternatif ya. Tapi belum menemukan kesembuhan. Nah, akhirnya sampai beliau saking bahagianya ya. Ternyata kesembuhan itu beliau temukan ya di pelatihan pengobatan akhir zaman itu. Sampai saking bahagianya beliau mengistilahkan ini surat cinta dari Tuhan, artinya kebahagiaan yang datang dari Tuhan, mengistilahkan surat cinta dari Tuhan, dari Allah ya, saking bahagianya. Betapa tidak mulai gadis dia mengalami setiap kesakitan nyeri sampai ada traumatisme itu ya, berkembang selanjutnya. Kemudian ada klaim ya bahwa dia mengalami kanker rahim atau miom yang efek dampak dari penyakit miom atau kanker rahim itu yang jelas itu menopause. Jadi prediksinya itu akibat dari miomnya yang ia alami itu dia akan mengalami itu solusinya harus diangkat, artinya dioperasi bagi pengobatan pada umumnya. Jadi tidak boleh tidak solusinya adalah dioperasi, diangkat rahimnya, miomnya itu, kankernya itu diangkat. Nah, efek dari pengangkatan miom itu tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung, besar sekali, sangat mempengaruhi kehidupannya, masa depannya. Yani beliau seorang gadis, dia akan mengalami kalau diangkat akan mengalami menopause dini. Sedangkan beliau masih umur aktif-aktifnya ya, masih umur 42 kurang lebih ya keterangannya itu. Nah, ini kalau sampai diangkat, solusinya kan harus diangkat, dioperasi, dan itu efeknya nanti menopause dini. Artinya hormon-hormon seksualitasnya atau untuk hamil itu sulit, sudah tidak aktif lagi. Beliau tidak siap karena umur masih segitu ya, masih manusia yang relatif aktif ya. Umur-umur yang masih aktif ya, itu tidak siap psikisnya. Jadi intinya tidak bisa punya anak dan menopause dini, jadi hormon seksualitasnya itu sudah tidak ada. Tentunya tidak siap. Akhirnya cari solusi lain, ketemulah pelatihan pengobatan akhir zaman itu, dan kebetulan saat itu baru 2 mingguan kemarin ya yang diadakan di Malang. Sekaligus beliau ikut bergabung, berlatih sebagai terapis dan sekaligus menerapi dirinya. Nah, luar biasa sekali biidznillah ya. Dengan izin Allah, dengan gerakan sederhana di situ, di sesi pengobatan itu, beliau seketika langsung merasakan setelah diproses itu. Bahkan beliau kalau di kuantitaskan, kalau disebut angka ya, 95% itu kesembuhannya. Perubahannya luar biasa, 95% gitu. Jadi sisanya 5% tinggal penyempurnaan. Intinya bagi beliau itu sudah merasa sembuh, bahkan diistilahkan, saking baginya diistilahkan surat dari Tuhan, terlepas dari penyakitnya yang itu ia alami, ia derita sejak masih gadis, sampai ada semacam traumatisme tadi. Luar biasa ya, ini testimoni yang memang tujuan pengobatan akhir zaman yang ditemukan oleh almarhum Ustadz Haris Mujahid ya. Itu memang tujuannya, misinya adalah beliau berpikir dulu mencari ya, menemukan teknik pas al-qaso ini, maunya agar hamba-hamba Allah itu untuk menyikapi kesehatannya, terutama menyikapi kesakitannya, penyakitnya kalau dia sakit itu dengan satu cara-cara yang sederhana, tidak ribet, tidak jelimet. Kemudian yang kedua, sangat praktis sekali, artinya dimanapun dan kapanpun itu bisa dilakukan. Nah, itu semua. Kemudian juga tidak perlu alat-alat, sawayah-wayah di mana dan kapanpun tanpa alat-alat yang ribet bisa langsung menyikapi sakitnya. Dan itu dilakukan sekiranya menghasilkan cepat menghasilkan, artinya cepat sembuhnya, bisa langsung dirasakan. Itu
maunya almarhum Ustadz Haris Mujahid itu menemukan, mencari teknik ini, teknik pas al-kasau itu. Ternyata alhamdulillah dapat dirumuskan sehingga betul-betul terbukti dengan adanya testimoni-testimoni itu. Sederhana sekali, langsung bisa disikapi, tanpa alat, tanpa dimanapun dan kapanpun, tanpa alat-alat ya, tanpa obat, tanpa operasi ya, apalagi tanpa alat, tanpa operasi, juga tanpa obat, apalagi jimat. Jadi tanpa itu semua dan hasilnya langsung bisa dirasakan. Setidaknya mungkin minimal masih tahap proses yang arahnya bisa betul-betul dirasakan keberhasilannya, perubahannya yang lebih baik dari penyakitnya itu, kesembuhannya itu bisa dirasakan. Nah itu sahabat-sahabatku, inilah teknik pengobatan akhir zaman yang menjadi teknik utama di rumah kesembuhan Khalifah yang ditemukan oleh almarhum Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Melihat testimoni kisah cerita sehat ini dari saudari yang dari Surabaya itu, saya juga ingat ya, makanya saya yakin sekali dan saya percaya karena saya mengalami bukan hanya sekali dan berkali-kali, tapi berkali-kali. Saya ingat dulu waktu pertama kali saya memakai teknik pengobatan akhir zaman ini tahun 2020 ya. Itu ada seorang yang kasusnya sama, penyakit miom ya, kanker rahim. Itu datang ke sini karena rahim bengkak, rahimnya itu bengkak gitu. Dan solusi dari pengobatan pada umumnya harus dioperasi, sama dengan saudari ini, harus dioperasi. Bahkan dulu itu sampai sering mengalami pendarahan ya, walaupun ketika menstruasi tidak mengalami sakit, tapi sering mengalami pendarahan. Kemudian dia diketahui ya oleh ketika berobat ke pengobatan pada umumnya itu disebut dia mengalami penyakit miom atau kanker payudara. Dia tambah mengerikan gitu. Dia tambah kepikiran. Akhirnya tapi di situ solusinya itu diangkat cuma berapa persen gitu. Jadi belum pasti kesembuhannya walaupun sudah dioperasi, saking parahnya. Sampai jalan itu dibarengi jalannya itu enggak normal, saking sakitnya ini ketika berdiri aja sakit karena sudah bengkak. Rahimnya sudah bengkak. Kemudian kesini aja jalannya itu dibopong, dibantu jalannya ya. Seketika itu juga saya terapi. Saya waktu itu sudah setahun yang lalu mengalami memiliki terapi pas al-kasau ini. Saya praktekkan ya. Dan seketika itu juga dengan teknik yang sederhana tadi, gerakan-gerakan sederhana setelah dicek, diagnosa yang benar, seketika itu juga sakitnya berkurang. Bahkan bengkak terus keras ya. Perutnya itu langsung lemas. Jadi kayak benjolan bengkakannya itu langsung lemas, ditekan itu lemas. Dan rasa nyerinya, sakitnya sangat berkurang. Sehingga jalan itu sampai jalan sendiri, sampai loncat-loncat ya. Ada kontennya tahun 2020-an ya ada itu. Jadi saya suruh jalan, termasuk tekniknya kan engklek ya. Saya temukan waktu itu engklek saat itu ya. Engklek, itu langsung bisa engklek ya, bisa jalan hentak itu. Istilahnya di dalam pengobatan akhir zaman itu teknik urkut berijrik, jadi hentakan kaki, engklek lah. Itu langsung bisa, langsung ringan. Bahkan waktu itu saking terharu, seperti halnya saudari tadi sampai terharu, saking tidak percayanya ya, karena begitu sederhana, begitu singkat, sakit yang tahun-tahun, kemudian hanya bisa dibereskan ya. Langsung ada perubahan dengan cara-cara yang sangat sederhana, dan saat itu juga sampai terharu nangisnya saking bersyukurnya. Begitu juga yang dialami oleh pasien saya dulu itu. Terharu, bahkan beliau sempat bilang begini, sampai sekarang ada orangnya ya. Orang Ngacum sini ya, orang Malang Ngacum sini. Sampai bilang gini, ini apa disulap mas? Dikira disulap sama saya. Saking secepat itu dan dengan sesederhana, teknik sederhana itu. Kayak gak percaya. Loh itu serius bu, saya gak bisa sulap gitu. Ya sudah, ini buktikan, rasakan sampai berhari-hari. Kalau setelah pulang di rumah lalu sakit lagi atau besok, berarti disulap, gitu kan sama saya. Lah ternyata setelah pulang ya tambah enak. Akhirnya tambah enak, betul-betul ada perubahan. Karena itu parah memang ya, masalah sudah bengkak. Akhirnya beberapa hari kemudian, seminggu kemudian datang lagi, sudah jalan, sudah
Wajahnya sudah kelihatan segar, tidak pucat lagi, sudah jalan sendiri, normal jalannya, tidak merasakan nyeri. Tapi beliau masih kurang pas ya, biar sempurna saking traumanya. Balik lagi sini, tak terapi, tak suruh engklek, sudah bisa engklek ya, bisa ngeloncat-ngeloncat. Terus berkembang selanjutnya, tambah sempurna kesembuhannya, sampai disempurnakan sampai 3 kali. Saking tadi takutnya itu masih berpikirin terlalu singkat itu, sampai sudah sembuh, sampai berlanjut 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali betul-betul sembuh sampai sekarang. Nah sekarang akhirnya orangnya mulai bekerja, sampai sekarang sehat, tidak kambuh lagi. Itu yang saya alami juga di dalam kasus penyakit miom atau kanker rahim. Makanya ada testimoni itu saya percaya, bahkan saya sudah biasa. Jadi orang perempuan, memang wanita itu penyakitnya masalah di perut ya, terutama di organ-organ vitalnya, terkait dengan organ vitalnya, pendarahan itu, kemudian ada benjolan-benjolan itu umum bagi wanita yang banyak datang di rumah Gus Manalifah. Itu ada perubahan banget, sembuh itu sudah biasa. Nah semua itu memang atas kehendak Allah ya, tapi dengan teknik-teknik yang sederhana tadi, yakni teknik pengobatan air zaman pas al-kasau. Nah itu ya sahabat-sahabatku, ini saat ini tentang testimoni terkait dengan kasus penyakit miom atau kanker rahim itu. Makanya sahabat-sahabatku, ini semoga menjadi penyemangat ya, pelajaran sekaligus penyemangat bagi sahabat-sahabat para wanita terutama yang mengalami sakit ya, sakit soal kanker payudara maupun kanker rahim ataupun kanker serviks sekalipun. Sudah pernah terjadi semua di rumah Gus Manalifah, dan alhamdulillah sampai sekarang orangnya sehat. Pada umumnya juga bagi sahabat-sahabat yang bagaimanapun istilah penyakit parahnya yang didapat klaim dari pengobatan, pada umumnya jangan pernah khawatir. Penyakit dan kesembuhan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau berusaha sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan cara-cara yang benar. Nah, demikian sahabat-sahabatku ya. Ini ntar lagi testimoni saudari yang dari Surabaya itu, yang alhamdulillah terlepas dari penyakitnya yang ia derita sejak masih muda, yakni penyakit miom atau kanker rahim itu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf. Untuk sahabat-sahabat Pastroper, salam 4 jari ya. 4 jari, yaitu tanpa obat, tanpa alat, tanpa operasi, tanpa jimat. Itu teknik pengobatan al-kasau yang luar biasa sekali hasilnya. Dan semua itu karena biidznillah, atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat-sahabatku, semangat semuanya. Bagi yang sakit semoga cepat sembuh ya. Cepat sembuh, dan kalau mau kami bantu ya dengan teknik pengobatan pas al-kasau, bisa datang ke saya kalau yang terjangkau di area Malang dan sekitarnya. Kalau menjangkau silakan, ini nomor saya ya. Tetap dihubungi call atau WA ya. Kemudian kalau tidak terjangkau ke Malang, banyak pastor per seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, di Arab pun ada. Di Belanda juga ada, karena asalnya almarhum Ustadz Haris Mujahid itu malah dulu penelitiannya itu ada di Belanda. Praktiknya juga ada di Belanda lama. Bisa dihubungi di setiap wilayah. Di situ kalau ingin memahami dan ingin tahu pastroper di tiap wilayah itu, termasuk ingin memahami apa itu pengobatan air zaman al-kasau, dan bagaimana sekaligus juga ingin bergabung menjadi praktisi teknik pengobatan pas al-kasau, itu bisa mengunjungi langsung di linknya www.pazindonesia.com. Itu diklik di situ, nanti akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Demikian. Oh ya, saya mohon doa juga, kirim Al-Fatihah kepada penemu pengobatan Al-Kasau ini, yakni almarhum Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, beserta untuk keluarganya dan semua tim pastroper yang sempat berguru kepada beliau. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata nafsi
wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari, saya dari Surabaya. Saya ingin menceritakan tentang saya dapat surat cinta dari Allah gitu ya, Ustadz ya. Jadi bulan lalu pada saat saya menstruasi, bukan bulan lalu, saya sejak gadis kalau menstruasi itu memang sakit. Sekitar 7 tahun terakhir ini lebih sakit daripada sejak saat saya gadis. Saya termasuk rajin check up. Saya juga pernah program bayi tabung sehingga diperiksa semuanya bersih gitu ya, tidak ada apa-apa, tidak dikasih obat hormon, tidak dikasih apapun karena memang keseluruhan sehat. Nah, waktu setahun terakhir ini tuh terasa lebih sakit daripada biasanya. Nah, dan bulan kemarin, bulan lalu pada saat saya menstruasi itu lebih sakit lagi, bahkan setelah saya suci pun saya masih merasakan dilep, istilahnya orang Jawa dilep ya. Cuma itu sakit banget sampai saya itu jadi nggak aktivitas terbatas karena memang sakit sekali, sudah minum obat juga masih sakit hingga akhirnya saya cek ke dokter. Ternyata diagnosa dari dokter memang saya ada miom di rahim, dan yang membuat kaget itu karena miomnya hampir merata, sama dokter disuruh angkat rahim dan seluruh perangkatnya. Dalam arti saya akan menopause dini gitu. Saya nggak mau diangkat karena saya secara mental juga saya tidak siap. Saya usia saat ini 42, saya masih belum siap dengan kondisi-kondisi menopause dini. Hingga akhirnya saya coba terapi PAZ di Sidoarjo dengan dokter Sentot. Dan Masya Allah, Allahu Akbar, saya agak bergetar. Hari ini saya siklus bulanan. Normal kembali. Sekian tahun saya sakit dan sekarang saya nggak merasa sakit sama sekali. Masya Allah. Takbir. Yang saya rasakan 95%. Masya Allah. Jadi yang biasanya saya sampai gini ya rasanya menstruasi nggak sakit gitu. Cuma memang saya masih menunggu-nunggu, saya kayak nunggu-nunggu Ustadz, ini kira-kira besok sakit nggak ya bisa. Sehingga akhirnya saya sempat pada satu titik saya ketakutan kalau mau mens karena memang sakit sekali gitu. Jadi minta doanya Ustadz dan Bapak Ibu di sini, semoga proses operasi itu tidak perlu sampai dilakukan gitu. Insya Allah. Oke, semoga ini menjadi hikmah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.